Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan segenap keluarga dimanapun berada. Bapak, Ibu yang saya hormati, khususnya para purna bakti terbaik bangsa, para pensiunan aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, para guru, para dosen, para tenaga kesehatan, para penyuluh, dan seluruh pejabat negara yang telah mengabdikan diri untuk negeri ini. Saya minta tolong berhenti sejenak dari aktivitas Bapak Ibu. Jangan geser dulu video ini, jangan buru-buru pindah ke tontonan lain karena ada kabar besar yang wajib benar-benar Bapak Ibu dengar sampai tuntas. Ini bukan sekadar obrolan warung kopi, bukan kabar angin yang lewat begitu saja, dan bukan juga cerita kosong yang cuma bikin hati naik turun. Ini menyangkut hak, menyangkut masa depan, menyangkut kesejahteraan, dan menyangkut harapan besar yang selama ini ditunggu-tunggu oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi saya mohon tetap bersama saya sampai akhir karena apa yang akan saya sampaikan ini bisa jadi salah satu informasi paling penting di tahun 2026. Bapak Ibu, saya tahu selama ini banyak sekali kabar simpang siur yang beredar. Ada yang bilang kenaikan gaji itu cuma janji manis, ada yang bilang rapelan pasti cair, ada juga yang bilang belum tentu apa-apa karena situasi fiskal negara masih dipantau. Nah, justru di tengah semua perdebatan itu, ada satu hal besar yang tidak boleh kita abaikan. Pemerintah melalui regulasi resmi sudah memasukkan kenaikan gaji ke dalam rencana kerja pemerintah. Dan ini bukan omongan biasa, ini tertulis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 79 tahun 2025. Jadi kalau ada yang masih bilang ini cuma isu, sekarang saatnya kita lihat langsung dasarnya. Ini bukan lagi sekadar harapan yang menggantung di udara, ini sudah masuk dokumen resmi negara. Artinya apa? Artinya ada sinyal kuat bahwa kebijakan itu memang sedang dipersiapkan secara serius. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah Bapak dan Ibu para pensiunan hebat akan merasakan dampaknya? Apakah rapelan itu memang akan cair lewat taspen? Lalu apa sebenarnya yang baru saja diungkapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia? Jawabannya memang bikin penasaran dan jujur saja jawabannya juga cukup mengejutkan. Saya bisa bayangkan mungkin sekarang hati Bapak, Ibu mulai berdebar sedikit lebih cepat. Mata jadi fokus, telinga jadi lebih tajam, dan rasa ingin tahu mulai naik ke puncak. Itu wajar, sangat wajar, karena yang kita bicarakan ini bukan hal kecil. Ini menyangkut hak kita, hasil dari pengabdian panjang, dan juga kesejahteraan keluarga yang selama ini menjadi prioritas utama di rumah. Maka dari itu, saya minta Bapak, Ibu bertahan di video ini sampai benar-benar habis. Jangan sampai notifikasi WhatsApp atau telepon masuk malah memecah perhatian. Karena di sini saya akan kupas semua yang penting, pelan-pelan, jelas, dan lengkap. Kita akan bahas mulai dari isi Perpres nomor 79 tahun 2025, pernyataan resmi dari Taspen yang baru muncul, sinyal dari Menteri Keuangan, sampai perkiraan waktu paling masuk akal, kapan pencairan itu bisa mulai bergerak. Jadi jangan sampai Bapak, Ibu jadi orang yang paling terakhir tahu. Karena informasi ini benar-benar penting dan bahkan bisa dibilang salah satu kabar paling ditunggu di tahun 2026. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya menyampaikan satu kebiasaan baik. Kalau Bapak, Ibu merasa channel ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan update terbaru seputar gaji pensiun, tunjangan, dan kebijakan negara, silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Lalu kalau belum bergabung, subscribe dulu channel ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, supaya setiap kali ada informasi penting Bapak, Ibu bisa jadi orang pertama yang tahu, bukan yang paling akhir. Karena sekali lagi, ini bukan isu lama. Ini fakta baru yang tertulis hitam di atas putih. Sekarang mari kita mulai dari fondasi paling dasar dari semua kabar ini. Sudah berbulan-bulan, bahkan mungkin sejak tahun lalu, kita mendengar bisik-bisik tentang rencana kenaikan gaji. Ada yang bilang ini cuma gimmick politik. Ada juga yang bilang mustahil karena kondisi ekonomi global lagi tidak stabil. Ada pula yang skeptis dan memilih menunggu sampai uangnya benar-benar masuk ke rekening. Dan sebenarnya itu sikap yang wajar juga karena masyarakat memang sudah terlalu sering digantung oleh kabar yang belum jelas ujungnya. Tapi kali ini situasinya berbeda, saudara-saudaraku sekalian. Ini bukan lagi soal katanya atau kabarnya. Ini soal dokumen negara, ini soal keputusan resmi, ini soal arah kebijakan yang sudah dituangkan dalam aturan. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah secara resmi memasukkan agenda kenaikan gaji ini ke dalam dokumen rencana kerja pemerintah tahun 2025.
Dan hal ini kemudian dikuatkan lagi dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Coba Bapak, Ibu bayangkan, Perpres itu bukan sekadar kertas biasa. Perpres adalah payung hukum yang kuat yang ditandatangani langsung oleh Presiden dan menjadi dasar penting dalam pelaksanaan kebijakan eksekutif. Jadi, ini jelas bukan omongan di panggung, bukan juga janji yang dilepas begitu saja demi menarik simpati. Ini adalah komitmen kenegaraan. Dan kalau sudah berbicara komitmen kenegaraan, tentu kita tidak bisa sembarang menyepelekan. Lalu apa sebenarnya isi dari Perpres nomor 79 tahun 2025 itu? Secara garis besar, pemerintah mengamanatkan adanya penyesuaian penghasilan bagi aparatur sipil negara dengan penekanan khusus dan prioritas utama kepada beberapa kelompok profesi yang dianggap strategis dan punya peran vital bagi kemajuan bangsa. Siapa saja mereka, guru dan dosen, para pahlawan, tanpa tanda jasa, yang setiap hari mencerdaskan kehidupan bangsa dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Mereka yang membentuk karakter generasi penerus, yang sabar membimbing, yang tetap mengajar walau fasilitas kadang seadanya, dan yang terus berdiri di depan kelas demi masa depan anak-anak negeri. Lalu ada tenaga kesehatan, para pejuang kemanusiaan yang sudah membuktikan pengabdiannya terutama saat masa-masa paling berat setelah pandemi global. Mereka adalah garda terdepan yang menjaga kesehatan rakyat Indonesia, yang tak kenal lelah merawat pasien, dan yang seringkali justru paling sibuk saat orang lain sedang panik. Kemudian ada penyuluh, baik penyuluh pertanian, perikanan, maupun keluarga berencana. Mereka ini ujung tombak pembangunan yang turun langsung ke desa-desa, memberdayakan masyarakat, mendampingi warga, dan memastikan program pemerintah tidak berhenti di atas kertas saja. Lalu TNI dan Polri, tulang punggung pertahanan dan keamanan negara, yang siang malam menjaga kedaulatan serta ketertiban, bahkan rela berpisah dengan keluarga demi tugas negara. Dan tentu saja pejabat negara di berbagai tingkatan, mulai dari eselon tertinggi sampai pelaksana yang menjadi roda penggerak birokrasi agar pemerintahan tetap berjalan. Ini langkah maju yang memang patut kita acungi jempol. Pemerintah akhirnya memberikan perhatian lebih kepada profesi-profesi yang selama ini menjadi tumpuan harapan masyarakat, dan dari sinilah muncul harapan baru, terutama bagi para pensiunan yang selama ini terus menunggu kabar baik dengan sabar. Karena pertanyaan berikutnya langsung menggelinding di hati banyak orang. Kalau yang disebut dalam Perpres itu adalah ASN aktif, guru, dosen, nakes, TNI, Polri, dan pejabat negara. Lalu bagaimana dengan kami yang sudah pensiun? Apakah kami hanya akan jadi penonton di pinggir lapangan? Apakah kami yang sudah puluhan tahun mengabdi, yang rambutnya mulai memutih, yang tenaga dan pikirannya sudah banyak tercurah untuk negeri ini, akan dilupakan begitu saja? Jangan dulu terbawa pikiran negatif. Saya paham sekali perasaan itu. Pertanyaan seperti ini sangat valid, bahkan sangat manusiawi, karena ini bukan sekadar soal angka, ini soal keadilan. Nah, disinilah kita harus melihat pola historis yang selama ini menjadi tradisi dalam sistem penggajian dan pensiun di Indonesia. Para pengamat kebijakan publik dan keuangan negara selama ini banyak sepakat pada satu hal. Secara historis, setiap kali terjadi kenaikan gaji pokok bagi pegawai negeri sipil yang masih aktif, maka hampir pasti akan diikuti dengan penyesuaian atau kenaikan gaji bagi para pensiunan. Mengapa bisa begitu? Karena memang ada mekanisme yang sudah terstruktur. Gaji pensiun yang diterima setiap bulan, perhitungannya didasarkan pada persentase tertentu dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih aktif menjadi ASN. Jadi logikanya sederhana sekali. Kalau komponen dasar perhitungannya naik, maka angka hasil akhirnya juga ikut berubah. Akibatnya, gaji pensiunan pun berpotensi besar naik, mengikuti irama kenaikan gaji pokok tersebut. Ini bukan sesuatu yang baru, ini mekanisme yang sudah berjalan puluhan tahun. Ini bagian dari sistem yang memang dirancang agar ada kesinambungan dan keadilan. Jadi, walaupun nama para pensiunan tidak disebut secara eksplisit dalam Perpres nomor 79 tahun 2025, harapan itu belum mati. Justru dari situlah sumber optimisme kita. Pemerintah tentu tidak mungkin menaikkan gaji pokok ASN aktif, lalu membiarkan para pensiunan tetap diam di tempat. Itu akan menimbulkan ketimpangan yang jelas, bahkan kecemburuan sistemik. Maka dari itu, sangat masuk akal jika para pensiunan juga akan ikut merasakan dampaknya, walaupun proses resminya masih harus menunggu tahapan berikutnya.
Ya, sekarang kita masuk ke topik yang bikin hati makin deg-degan, yaitu soal rapelan. Bapak, Ibu, apa sih sebenarnya rapelan itu? Jangan sampai kita semangat tapi tidak paham maknanya. Dalam dunia kepegawaian, rapel adalah pembayaran selisih gaji yang seharusnya sudah diterima tetapi tertunda karena proses regulasi atau administrasi. Jadi misalnya pemerintah menetapkan bahwa kenaikan gaji berlaku surut mulai 1 Januari 2026. Namun karena perlu waktu untuk penerbitan aturan teknis, verifikasi data, dan proses pencairan, gaji baru yang sudah naik baru bisa dibayarkan pada bulan April atau Mei 2026. Nah, bagaimana dengan hak untuk bulan Januari, Februari, dan Maret? Apakah hangus? Tentu tidak. Selisih gaji dari bulan-bulan itu akan diakumulasi dan dibayarkan sekaligus. Itulah yang disebut rapelan. Artinya Bapak Ibu tidak hanya menerima gaji baru yang lebih besar saat pencairan dimulai, tetapi juga akan menerima akumulasi kekurangan dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau kenaikannya lumayan signifikan, coba bayangkan berapa dana segar yang langsung masuk ke rekening. Tentu ini bukan kabar biasa. Ini kabar yang sangat menggembirakan. Apalagi di tengah harga kebutuhan pokok yang kadang naik turun tidak jelas, di saat ada kebutuhan mendadak untuk perbaikan rumah, bantu biaya pendidikan cucu, atau sekadar ingin bersilaturahmi ke sanak saudara, dana rapelan ini akan sangat berarti. Ini bisa jadi penopang yang sangat membantu kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat dari sumber resminya, yaitu Taspen. Beberapa waktu lalu jagat media sosial, terutama platform X yang dulunya Twitter dan juga Facebook, sempat ramai oleh interaksi antara seorang peserta Taspen dengan akun resmi Taspen. Pertanyaannya sederhana, tapi mewakili suara hati banyak orang. Kurang lebih isinya begini, Min, THR sudah cair nih, sekarang lagi nunggu-nunggu rapelan kenaikan gaji. Kira-kira kapan cairnya, Min? Mohon infonya. Pertanyaan yang singkat, to the point, dan penuh harap. Dan bagaimana respons Taspen? Jawabannya patut kita hargai, jujur, transparan, dan tidak muter-muter. Taspen menjelaskan bahwa mereka sangat memahami antusiasme dan harapan para peserta terkait kabar gembira kenaikan gaji yang tertuang dalam Perpres nomor 79 tahun 2025. Tapi di sisi lain mereka juga menyampaikan bahwa sampai saat itu mereka selaku operator atau lembaga pelaksana belum menerima regulasi maupun informasi teknis resmi dari pemerintah terkait rapelan atau kenaikan gaji pensiun secara konkret. Nah, poin pentingnya di sini adalah Taspen tidak bisa bergerak kalau belum ada perintah resmi dan dasar hukum yang jelas. Mereka tidak bisa sembarang mencairkan uang negara tanpa payung hukum yang kuat, seperti peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan yang secara spesifik mengatur besaran kenaikan, mekanisme pembayaran, dan masa berlakunya. Jadi, jawaban Taspen itu bukan berarti tidak ada kenaikan, sama sekali bukan begitu, justru itu adalah bentuk profesionalisme. Mereka sedang jujur mengatakan bahwa mereka juga masih menunggu. Dan ini menunjukkan bahwa prosesnya masih berjalan di tingkat atas, di Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan tentu saja di lingkaran kebijakan pemerintah pusat. Kalau Taspen sudah bicara seperti itu, maka langkah berikutnya memang harus melihat ke hulu. Kita perlu dengar apa kata Bendahara Negara, yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dan benar saja, Menteri Keuangan baru-baru ini memberikan pernyataan pers yang langsung menjadi sorotan nasional. Pernyataan itu penting karena secara tidak langsung menjawab pertanyaan besar tentang kapan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, saat ini sedang berada dalam proses evaluasi yang sangat mendalam terhadap kondisi fiskal negara. Beliau memakai diksi yang halus tetapi tegas, yaitu melihat arah fiskal pada 1 triwulan ke depan. Apa maksudnya buat kita? Artinya pemerintah ingin memastikan APBN benar-benar sehat dan kuat sebelum memutuskan untuk menggelontorkan dana tambahan yang tidak sedikit jumlahnya untuk kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Ya, Bapak dan Ibu harus paham, negara ini punya banyak sekali pengeluaran. Ya, selain membayar gaji pegawai dan pensiunan, negara juga harus membayar utang, membangun infrastruktur, memberikan bantuan sosial, mensubsidi bahan bakar, dan masih banyak lagi. Jadi, keputusan menaikkan gaji bukan keputusan kecil yang bisa diambil sambil lalu. Ini keputusan besar yang harus dihitung dengan matang. Menteri Keuangan juga memberi sinyal bahwa pemerintah akan melihat realisasi pendapatan negara pada kuartal pertama tahun 2026. Apakah penerimaan pajak sesuai target?
Apakah penerimaan negara bukan pajak melampaui ekspektasi? Bagaimana realisasi belanja negara di awal tahun? Semua data ini akan jadi bahan pertimbangan. Jadi ketika beliau bicara soal evaluasi triwulan pertama, itu bukan sekadar basa-basi. Itu adalah sinyal bahwa keputusan final kemungkinan baru akan diumumkan setelah semua data masuk dan dianalisis. Ini bukan penundaan semata. Ini proses due diligence yang memang harus dijalani supaya kesehatan fiskal negara tetap aman. Kalau begitu, kapan kita bisa mulai berharap? Nah, disinilah kita perlu merangkai semua informasi tadi menjadi gambaran yang lebih jelas. Kalau kita gabungkan Perpres nomor 79 tahun 2025, pernyataan Taspen dan sinyal dari Menteri Keuangan, maka proyeksinya mulai terlihat. Menteri Keuangan menyebut perlunya evaluasi 1 triwulan ke depan. Kuartal pertama tahun 2026 berarti bulan Januari, Maret, dan maksudnya Januari sampai Maret karena yang penting adalah periode awal tahun 2026 sampai data fiskal benar-benar terkumpul dan dianalisis. Data realisasi anggaran biasanya baru selesai diolah beberapa saat setelah itu. Kedua, Taspen sampai saat ini belum menerima regulasi teknis apapun. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat, Kemenkeu, dan Kementerian Sekretariat Negara memang belum menerbitkan aturan turunan dari Perpres tersebut. Dari 2 titik terang itu, muncul hipotesis yang cukup kuat bahwa momentum penting pengambilan keputusan akan terjadi sekitar pertengahan bulan Maret 2026, dan yang paling disorot adalah tanggal 25 Maret 2026. Mengapa tanggal 25 Maret ini menjadi begitu penting? Karena pada masa-masa seperti itu biasanya berbagai evaluasi awal fiskal sudah mulai terkumpul dan memungkinkan pemerintah mengumumkan hasil penilaian awal. Bisa jadi pada tanggal itu atau beberapa hari setelahnya, pemerintah menggelar konferensi pers untuk menyampaikan hasil evaluasi sekaligus memberi lampu hijau terhadap pelaksanaan kenaikan gaji. Kalau lampu hijau diberikan sekitar 25 Maret, maka proses berikutnya adalah penerbitan regulasi teknis, misalnya peraturan pemerintah tentang gaji PNS dan pensiunan, lalu sosialisasi ke Taspen dan PT Pos Indonesia, kemudian verifikasi data oleh Taspen, dan akhirnya proses pencairan. Dalam skenario paling optimis dan tanpa kendala teknis, berarti pencairan rapelan dan pembayaran gaji baru yang sudah naik kemungkinan besar baru akan terrealisasi pada triwulan kedua tahun 2026. Rentangnya paling cepat pertengahan April, atau bisa juga mundur ke bulan Mei, bahkan awal Juni 2026. Ini adalah timeline yang paling masuk akal berdasarkan fakta dan pernyataan resmi yang ada saat ini. Bukan asal tebak, tapi berdasarkan logika birokrasi yang memang berlaku. Bapak, Ibu sekalian, di tengah semua penantian ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit merenung. Kenapa sih perjuangan untuk mendapatkan hak kenaikan gaji pensiun ini begitu penting, begitu menyentuh, dan terasa begitu heroik? Karena para pensiunan adalah pahlawan tanpa seragam. Mereka adalah bagian dari sejarah bangsa yang hidup. Coba bayangkan, banyak dari mereka adalah guru-guru kita dulu yang rela mengayuh sepeda puluhan kilometer ke sekolah, yang mengajar dengan kapur di papan hitam, yang mendidik anak-anak bangsa agar bisa membaca, menulis, dan berpikir seperti sekarang. Ada juga para tentara dan polisi yang mungkin pernah bertugas di daerah konflik, berjaga di pos-pos terpencil, dan mempertaruhkan nyawa demi keamanan negeri agar kita bisa tidur dengan tenang di rumah. Ada tenaga kesehatan yang siang malam merawat pasien, tak kenal lelah menyuntik, membalut luka, dan menjadi tempat curhat pertama ketika kita sakit. Ada juga aparatur sipil negara yang mengurus administrasi kelahiran, kematian, pernikahan, dan berbagai urusan birokrasi lainnya dengan sabar, meski seringkali berhadapan dengan keluhan masyarakat setiap hari. Setelah 30 tahun, 35 tahun, bahkan 40 tahun lebih mengabdi, masa pensiun seharusnya menjadi masa panen dari semua kerja keras itu. Masa di mana mereka bisa duduk tenang di teras rumah, menikmati kopi pagi, bermain dengan cucu, pergi umrah atau berwisata, tanpa harus terus dihantui pertanyaan apakah uang pensiun cukup untuk beli obat, bayar listrik, atau memenuhi kebutuhan harian. Karena itu, kenaikan gaji pensiun bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi sebuah negara kepada para pendahulunya. Ini adalah wujud keadilan sosial yang sudah diamanatkan dalam Pancasila. Ini adalah bukti bahwa negara hadir dan tidak melupakan jasa para purna baktinya. Kalau kita mau melihat lebih luas, keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji juga tidak berdiri sendiri.
Ada pengaruh dari dinamika global yang sangat kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia dihadapkan pada berbagai tantangan. Mulai dari efek domino pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih, perang Rusia dan Ukraina yang mengganggu rantai pasok pangan dan energi, konflik geopolitik di Timur Tengah yang bikin harga minyak ikut goyang, sampai ancaman resesi di negara-negara maju yang menjadi mitra dagang utama Indonesia. Semua faktor eksternal itu bisa berdampak ke ekonomi dalam negeri, bisa memicu inflasi, membuat harga barang naik, menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan menurunkan penerimaan negara dari sektor ekspor. Itulah yang ada di benak Menteri Keuangan ketika berbicara soal evaluasi fiskal. Pemerintah harus memastikan bahwa kalau mereka memutuskan menaikkan gaji, negara tidak akan jebol di kemudian hari karena harus mengimpor barang mahal atau menanggung beban utang yang membengkak akibat kurs yang melemah. Jadi sekali lagi kehati-hatian pemerintah ini justru demi kebaikan kita semua. Kita tentu tidak ingin kenaikan gaji hari ini, lalu besok muncul krisis fiskal yang lebih besar. Yang kita harapkan adalah kenaikan yang berkelanjutan, stabil, dan benar-benar bisa